Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, ayo kita belajar lagi. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Sikap berdoa, yadun diangkat, roksun ditundukkan. Membaca basmalah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Untuk subtema 1, yaitu benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Nah, apa saja materi yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah yang pertama, ciri-ciri benda hidup. 2, lambang, nama bilangan, dan nilai tempat. Ketiga, sila keempat Pancasila. Dan yang terakhir adalah bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu. Sudah siap ya? Yuk kita mulai. Anak-anak, ada banyak benda di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Nah, benda dibedakan menjadi 2. Ada benda hidup, ada juga benda tak hidup. Bisakah kalian membedakan keduanya? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Coba bantu Bu Guru untuk mengelompokkan mana benda hidup dan benda tak hidup. Ayo kita mengelompokkannya bersama. Di sini untuk benda hidup, ada ikan, anak bebek, Lani, Udin, dan Edo. Nah, di sini benda hidupnya contohnya adalah hewan. Di sini ada hewan dan di sini ada manusia. Sebenarnya ada satu lagi yaitu tumbuhan. Kemudian untuk benda tak hidup, tadi contohnya apa saja ya? Ada tiang bendera, gedung sekolah, boneka, mobil-mobilan, Garuda Pancasila, dan sepeda. Perhatikan gambar Garuda Pancasila ini. Ini adalah pajangan, jadi termasuk benda tak hidup. Namun, jika kita membicarakan tentang burung, dia adalah benda hidup. Sekarang, mari kita bahas apa saja ciri-ciri benda hidup. Ciri yang pertama, benda hidup itu membutuhkan makanan. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini, Udin memiliki hewan peliharaan yaitu kucing. Sedangkan Lani memiliki mainan kesayangan yaitu bonekanya. Udin harus memberi makan kucingnya karena kucing membutuhkan makanan. Sedangkan Lani tidak perlu memberi makan bonekanya karena boneka Lani tidak perlu makan. Benda hidup membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Manusia juga membutuhkan makanan ya. Nah, makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini teman-teman kita suka makan makanan yang sehat. Contohnya makan sayur, makan buah, minum susu. Di sini juga makan buah. Nah, ini adalah contoh makanan yang sehat. Sekarang, coba bantu Bu Guru untuk menghitung banyaknya buah pepaya ini. Kita hitung bersama yuk. Dari yang atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tahu di sini 10. Kita langsung menghitung ke bawah ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dilanjut 61, 62,
63, 64, dan 65. Jadi, banyaknya pepaya adalah 65 buah. Bilangan berikut ini dibaca 65. Ingat, ini adalah lambang bilangan, sedangkan ini adalah nama bilangan. Kita lanjut. Ciri-ciri benda hidup yang kedua, yaitu bergerak dan berpindah tempat. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada benda hidup, yaitu manusia, seperti kita, dan juga hewan. Ada juga tumbuhan. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Nah, tumbuhan kan juga termasuk benda hidup. Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Jadi dia tidak berjalan, tidak berlari, tapi gerakannya terlihat dari dia tumbuh ke arah sinar matahari. Kemudian, benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Meskipun mobil-mobilan dia bisa bergerak, tapi perlu bantuan kita. Robot juga bisa bergerak, tetapi dia butuh mesin untuk menggerakkannya. Nah, anak-anak masih ingat lambang sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, di sini banteng termasuk salah satu contoh benda hidup, karena banteng dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Anak-anak, apakah kalian juga masih ingat bunyi sila keempat Pancasila? Kita ingat kembali ya, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk Pancasila jangan sampai kalian lupakan ya. Yuk kita lanjut ke ciri-ciri benda hidup yang ketiga, yaitu mengalami pertumbuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada hewan. Nah, lihat, dari hewan yang kecil kemudian lama-lama tumbuh menjadi hewan yang besar. Hewan mengalami pertumbuhan. Kemudian di sini ada pohon pisang. Diawali dengan tumbuhnya tunas kecil. Kemudian lama-kelamaan akan berubah, akan tumbuh besar menjadi pohon pisang. Sama seperti manusia. Dulu kalian pasti lahir seperti ini ya, kecil. Nah, lama-kelamaan kalian akan tumbuh menjadi besar. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang dan tidak pernah menyusut. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Namun, benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Anak-anak, benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Contoh di sini ada Siti dan Dayu yang mempunyai penggaris. Penggaris adalah contoh benda tak hidup. Kita buat kalimat dari gambar ini yuk. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Kemudian gambar selanjutnya. Di sini ada Udin dan Edo yang mempunyai pensil. Mari kita buat kalimat berdasarkan gambar ini. Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Anak-anak, perbedaan panjang pendek juga ada pada bunyi. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Kalian juga sudah pernah mempelajari bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu, yaitu lagu Pergi Belajar. Sekarang perhatikan lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Di sini
Ada yang dinyanyikan pendek atau dibunyikan pendek, ditandai dengan gambar seperti ini, dan ada yang dinyanyikan panjang, ditandai dengan gambar seperti ini. Nah, anak-anak bisa berlatih menyanyikan lagu Topi Saya Bundar sesuai dengan panjang dan pendek bunyi. Kita lanjut yuk ke ciri benda hidup selanjutnya. Ciri benda hidup yang keempat, yaitu berkembang biak. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada burung. Dia memiliki anak masih kecil. Kemudian di sini, ini contoh manusia ya, juga memiliki anak. Kemudian di sini ada pohon. Nah, dia tumbuh tunas di sini menjadi tumbuhan yang baru. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Keturunan itu anak ini ya. Kemudian, berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Contoh di sini, sebelumnya pasti ada sepasang burung, kemudian memiliki anak di sini. Ada 2 anak, bertambah banyak ya jumlahnya, sama dengan manusia, sama juga dengan tumbuhan, bisa memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya, agar tidak punah, agar tidak hilang, dan bisa terus ada. Itulah tujuan berkembang biak. Anak-anak, cara berkembang biak setiap benda hidup atau di sini setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Perhatikan di sini. Burung itu bertelur. Nah, cara berkembang biak burung yaitu bertelur. Kemudian kalau manusia, cara berkembang biaknya adalah dengan melahirkan. Ada juga di sini pohon pisang, salah satu contoh tumbuhan. Di sini pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Di sini tumbuh tunas. Selain dengan tunas, tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan biji dan lain sebagainya. Kalau hewan, ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan. Contohnya kucing itu melahirkan. Anak-anak, tadi burung adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, di sini Bu Guru mempunyai gambar telur-telur. Coba yuk kita hitung bersama ada berapa telurnya. Di sini ada keranjang besar dan keranjang kecil. Setiap keranjang besar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 telur. Jadi kita punya 40. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 47. Banyaknya telur adalah 47. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Di sini keranjang besar mewakili puluhan dan keranjang kecil mewakili satuan. Kita bisa menulis seperti ini. 47 sama dengan 40 ditambah 7. Nah, 40 adalah 40-an, 7 satuan. Kita juga bisa menuliskannya seperti ini. 4 menempati tempat puluhan. 7 menempati tempat satuan. Itu tadi bagaimana cara kita menentukan puluhan dan juga satuan. Jangan sampai terbalik ya anak-anak kalau kalian mengerjakan soal seperti ini. Nah, itu tadi 4 ciri benda hidup yang sudah kita pelajari. Masih ingat apa saja tadi? 1. Membutuhkan makanan. 2. Bergerak dan berpindah tempat. 3. Mengalami pertumbuhan. 4. Berkembang biak. Ini adalah ciri-ciri benda hidup.
Jadi, jika ada benda yang tidak memiliki ciri-ciri seperti ini, artinya benda itu tak hidup karena tidak memiliki ciri-ciri ini. Anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.